مصلح القوالب والقلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتحنن على المبعوث بالرحمة والهداية المنقذ من الضلالة والغواية، عبدك الذي ختمت به النبوة والرسالة فدلنا فأحسن الدلالة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم نفسي المظلمة بتقوى الله. ألا إن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها عاش في العقبى بفنون الندامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kepada kita ribuan nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di masjid ini guna melakukan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin, di sini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan manusia dari keadaan lemah. Kemudian Allah berikan kepada manusia kekuatan untuk bergerak dan bekerja. Setelah itu Allah kembalikan manusia ke mode awalnya, kembali seperti semula, sampai akhirnya dia pun tidak ada di muka bumi ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Apabila kita mentadaburi ayat ini, kita semua berada dalam fase diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi semangat hidup. Para mufassirin menginterpretasikan bahwa marhalah ini disebut dengan marhalatul futuwah atau marhalatus syabab, masa pemuda. Waktu muda tidak datang untuk kedua kalinya. Semua orang tua merindukan masa mudanya, di mana ia memiliki kekuatan untuk berpergian jauh, kuat untuk memikul beban yang berat, bekerja keras tak mengenal lelah dan batas. Namun itu semua berbeda halnya ketika mereka Allah kembalikan dengan keadaan lemah, keadaan di mana kekuatan mulai berkurang dan penyakit mulai berdatangan. Waktu muda cenderung dikenal dengan waktu emas. Emas karena di waktu itu semua elemen otot menguat, pikiran jernih, kreatif, tenaga membesar, dan semangat selalu berkobar. Kita akui dan saksikan bahwa orang tua yang sukses tentu terlahir dari masa muda yang keras,
rintangan yang bertubi-tubi, masalah yang rumit tak berkesudahan. Mereka tidak terlahir dari masa muda yang santai dan malas, namun mereka selalu ditimpa tekanan dan tantangan. Namun hadirin, bagaimana kabar kita sekarang? Bagaimana pemuda zaman ini? Sungguh ironis, ketika masa muda kita yang digadangkan sebagai masa berkarya, masa membicarakan gagasan, inovasi untuk kehidupan berkelanjutan, malah digunakan dengan kehidupan yang terlelap dalam permainan, terlena dalam tongkrongan games online yang tak berujung, percintaan yang membuahkan luka dan ilusi, tertidur dari realita sosial yang pelik dan mencekik. Sungguh itulah realita yang menjadi polemik terbesar di kehidupan anak muda kita sekarang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dilansir dari tempo.com bahwa umur anak muda dimulai dari 12 sampai 45 tahun. Barang siapa yang umurnya masih berada dalam kisaran angka ini, maka mesti baginya memaksimalkan anugerah waktu muda sebaik-baiknya. Bagi anak-anak yang sedang belajar dan masih diberikan bimbingan orang tua, guru, serta nafkah uang jajan, maka wajib baginya untuk memaksimalkan tugas selama menjadi pelajar. Bagi para pekerja yang sudah bekerja, maka wajib untuknya bekerja dengan amanah dan profesional. Hadirin, kenapa kita harus memaksimalkan anugerah yang Allah berikan sekarang? Jawabannya, karena di luar sana banyak orang yang menginginkan posisi kita sekarang. Di luar sana banyak orang yang ingin mendapatkan pendidikan di pesantren, namun ia belum mampu. Di luar sana banyak orang yang mengharapkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, namun ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Di luar sana banyak yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, namun ia selalu digempur dengan keadaan yang genting dan tiada hening. Maka kita di sini yang diberikan anugerah ini, wahai hadirin, baik santri maupun pekerja, wajib memaksimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun status di antara kita berbeda, ada yang menjadi pelajar dan ada yang menjadi pekerja, namun ada satu kewajiban yang melekat kepada kita. Apa itu? Ya, kewajiban menuntut ilmu agama. Ngaji ilmu agama dibebankan kepada setiap individu muslim, yang muda ataupun yang tua. Imam Al-Jarnuzi mengatakan dalam kitab ta'limnya bahwa salah satu ilmu yang wajib dipelajari di dunia ini adalah ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara data dari mayoritas orang muslim di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 200 juta penduduk, peneliti dari Jawa Timur menemukan bahwa hanya 20% saja orang yang mendapatkan pendidikan dari majelis taklim, mendapatkan pendidikan dari lembaga agama. Itu tandanya meskipun jumlah orang muslim banyak di perayaan Islam, namun yang hanya mencicipi pendidikan majelis taklim secara langsung terhitung sedikit. Masih banyak orang muslim sendiri yang tidak ngaji, tidak mengenal Islam secara mendasar, tidak mengetahui pondasi keislaman dirinya. Maka ini menjadi tugas besar. Tugas siapa? Ya, tugas kita semua. Tugas asatiz, tugas ulama, dan tugas kita yang terlahir dan terdidik di lingkungan agama. Ini sebuah anugerah, saudara. Jangan gengsi karena baru belajar agama 1 bulan, mesantren 3 tahun, 6 tahun. Kita wajib berdakwah dengan sesuai kapasitas keilmuan yang kita miliki.
Apabila kita baru mengetahui ilmu dari satu kitab, amalkanlah kitab tersebut. Memiliki akun media sosial, gunakanlah akun tersebut untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan konten faidah dan keilmuan. Karena kita tidak tahu dari ilmu yang mana kita bisa masuk surga. Kita tidak tahu dari amalan apa kita bisa selamat, dan kita tidak tahu dari postingan apa kita bisa terbantu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, your youth is your greatest investment. Artinya, waktu muda adalah investasi terbaik. Setelah kita mensepakati bahwa orang sukses terlahir dari masa muda yang sukses, dan tugas kita di sini sebagai anak muda, hadirin, yang Allah titipkan adalah belajar dengan baik. Waktu ujian tinggal 1 minggu lagi. Jangan sampai liburan semestermu membuat orang tuamu sedih karena melihat tingkah burukmu, melihat nilai rapotmu. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada hadirin untuk memaksimalkan waktu yang ada, memaksimalkan waktu ini dalam belajar dan belajar. Karena masa ini akan berlalu dan tidak bisa kembali. Hadratus Syekh Imam Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim Adabul Alim wal Muta'allim menyebutkan bahwa agar seorang pelajar sukses dalam proses pembelajarannya, beliau mengatakan ayyaqta'a ma qadara alaihi minal alaiqis syaghilah wal awaiqil mani'ah an tamamit talab wa badlil ijtihad wa quwwatil jidd fit tahsil fa innaha qawati'ut tariq. Apabila seorang pelajar ingin berhasil dalam pembelajarannya, maka kuncinya dia harus melakukan 3 hal ini. Pertama, memutuskan rantai hubungan dengan sesuatu selain ilmu. Kedua, memutus hubungan dengan hal yang dapat mencegah dia dari kesempurnaan mencari ilmu. Dan yang ketiga, yang paling penting, memutus hubungan dengan teman yang malas, yang mudah berputus asa dan berkeluh kesah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari khutbah singkat ini, khatib ingin berwasiat untuk menggunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah dalam keilmuan dan ketakwaan, karena waktu muda tidak akan kembali dan tidak akan terganti. Khatib juga memberikan solusi sebagaimana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, bahwa kunci utama seorang pelajar yang sukses, yang berhasil dalam belajarnya adalah dia yang berkorban untuk memutus semua hubungan selain ilmu, memutus hubungan dengan circle-circle pemalas. Di ujung khutbah, marilah kita memanjatkan doa terbaik, doa keselamatan untuk saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini, khususnya warga Palestina, dan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan sekitarnya. Mereka mendapatkan musibah banjir bandang dan longsor yang tidak berkesudahan. Kita doakan hadirin, semoga mereka semua diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan dan diberi kekuatan serta pengganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وارض عن أئمة الأجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين والمسلمين وفرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة